Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Baiklah anak-anakku kelas 10 SMK IPA Yakin yang Bapak banggakan. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas masih bab yang kedua tentang husnuzon. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang kandungan surat Al-Hujurat dan ayat 12 serta hadis tentang prasangka baik atau husnuzon. Terima kasih bagi yang sudah mengirimkan video tugasnya, yaitu video tilawah tentang husnuzon yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sedikit bahas tentang kajian tajwid. Kajian tajwid dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama terdapat kalimat katsiran minadh-dhanni. Katsiran itu disebut juga idgham bi gunnah. Karena ada apa? Penyebabnya karena ada tanwin bertemu dengan mim. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan ya, mim, nun, wawu, maka itu disebutnya dalam ilmu tajwid hukum bacaannya idgham bi gunnah. Sama halnya seperti ayyakula, ada ya atau nun mati bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya idgham bi gunnah juga. Karena ya merupakan salah satu huruf idgham bi gunnah. Maitafa itu hukum bacanya ikhfa atau ikhfa hakiki karena ada tanwin bertemu dengan fa. Tawwabur ra itu ada tanwin bertemu dengan ra, hukum bacaannya idgham bila gunnah. Selanjutnya langsung saja kita membahas tentang isi kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yang dapat kita ambil hikmah atau isi kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita, menganjurkan kita agar berakhlak baik. Sesungguhnya di dalam agama akhlak yang baik itu adalah lebih utama daripada ilmu. Maka orang Islam, orang mukmin, orang muslim dalam hal ini itu sangat dianjurkan untuk berakhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Yang kedua, isi kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini bahwa akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Tanpa akhlak yang mulia, maka umat Islam ini akan hancur. Yang ketiga, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk, suudzon terhadap orang lain. Betapa sikap suudzon ini sangat buruk dalam pandangan agama Islam. Karena apa? Ada 2 atau bahkan 3 golongan yang akan mendapatkan akibat buruk dari prasangka suudzon tersebut. Yang pertama yaitu perilaku atau pelaku suudzon itu sendiri. Semakin dia suudzon sama orang lain, semakin dia berprasangka buruk terhadap orang lain, maka hatinya akan terasa sakit. Yang kedua, orang yang diajak untuk bersuudzon, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Dan yang ketiga, orang yang menjadi korban suudzon atau prasangka buruk, maka dia akan terasa sakit hatinya ketika dia mendengar bahwa dia diburuki dalam prasangkanya. Hikmah yang selanjutnya yaitu, atau isi kandungan selanjutnya, perilaku yang harus sungguh-sungguh juga untuk dijauhi, yaitu menggunjing, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu
dengan yang lain. Menggunjing adalah perbuatan yang sangat-sangat buruk. Membuka rahasia orang lain pun sama. Ini adalah bagian dari dosa-dosa yang dianggap serius dan besar dalam agama Islam. Begitupun membicarakan aib orang lain, itu pun termasuk dosa. Selanjutnya, ayat ini mengantarkan pada tatanan aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Betapa tidak ketika dalam masyarakat tidak ada lagi orang yang berprasangka buruk terhadap yang lain satu sama lainnya, semua berprasangka baik, semua berhusnuzon, maka tatanan masyarakat tersebut akan terasa nyaman dan damai. Selanjutnya, ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tak bersalah. Siapapun orang di depan kita, tak layak bagi kita untuk menilai keburukan orang lain tersebut, sekalipun orang tersebut pada hakikatnya buruk, maka tidak pantas kita untuk menilai keburukannya. Selanjutnya, perilaku lain yang wajib dijauhi yakni ghibah dan tajassus. Ghibah itu artinya membicarakan kejelekan orang lain, tajassus itu artinya memata-matai. Ini adalah bagian dari dosa. Itu adalah kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 di sini cukup banyak. Yang pertama, bagaimana kita menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk, sebaiknya mengedepankan sikap berpikir positif. Betapa sehat jiwa, raga, bahkan hati seseorang ketika dia membiasakan dirinya berpikir positif terhadap orang lain. Dia tidak mengedepankan sifat-sifat negatif. Kalau orang sudah berpikir positif terhadap orang lain, maka dia akan memperoleh kebaikan dari orang lain tersebut, sekalipun yang dihadapkannya itu adalah orang jahat. Berapa banyak orang yang dipositifkan dalam berpikir, dianggap positif oleh orang lain, padahal dia negatif, maka dia akan terbawa menjadi orang-orang yang positif. Selanjutnya, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sebaiknya sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Itulah kemuliaan dalam Islam. Jangan sekali-kali kita mencari kesalahan orang lain. Bercermin diri sebelum kita mencari kesalahan orang lain, cari kesalahan kita sendiri. Kita bermuhasabah di hadapan Allah, berapa banyak kesalahan-kesalahan kita, berapa banyak kekurangan-kekurangan kita, sehingga betapa sakitnya hati kita kalau seandainya kita sendiri terasa disakiti oleh orang lain, terasa kita itu dicari-cari kesalahan kita oleh orang lain. Maka kuncinya jangan sampai kita mencari kesalahan orang lain. Selanjutnya, tidak membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. Kita tahu orang lain punya aib dan kita mampu membongkar aib tersebut, tapi betapa mulianya ketika seseorang yang mampu untuk itu, dia tutupi aib saudaranya sekalipun dia mampu untuk membukanya. Selanjutnya, memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat, sehingga setiap pribadi selalu dapat menyebarkan energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Selanjutnya, tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionis atau mata-mata dalam melihat sikap dan perilaku orang lain. Jangan sekali-kali tajassasu wala tajassasu. Jangan kita sekali-kali menjadi mata-mata buat orang lain. Sesungguhnya orang yang menjadi mata-mata itu pun termasuk perbuatan dosa dalam agama Islam. Selanjutnya, sangat besar manfaat yang ditimbulkan jika kita lebih banyak berpikir positif atau positive thinking dibanding dengan berprasangka buruk, sebagaimana tadi telah Bapak sampaikan.
Ada beberapa hadis tentang anjuran berprasangka baik dan menjauhi prasangka buruk. Lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bagaimana Islam melarang untuk berprasangka buruk dan mengedepankan prasangka baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazanna fa inna zanna aqdabul hadithi wala tajassasu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari zon atau prasangka, karena zon atau prasangka itu adalah ucapan paling dusta, dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Lagi-lagi Rasulullah dalam hal ini melarang kita untuk berprasangka buruk dalam hal ini, karena prasangka itu waham, ada keraguan antara kebenaran atau tidak, dan biasanya lebih besar salahnya daripada benarnya. Isi kandungan hadis ini yaitu berhati-hati, hindari dengan sangat, bahkan jauhi dengan kematangan berpikir agar tidak melakukan zon. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk. Dasar atau landasan dilarangnya sikap ini karena ia merupakan ucapan yang buruk atau jelek. Orang yang berprasangka jelek terhadap orang lain adalah ucapan yang buruk. Ini adalah hikmahnya. Yang pertama, dengan husnuzon kita mampu menahan dan mengendalikan diri serta tidak mudah memberi penilaian yang salah atau negatif terhadap sifat dan tingkah laku orang lain. Yang kedua, hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman serta kedamaian, jauh dari prasangka gelisah, was-was dan khawatir. Yang ketiga, terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkasan dari bab yang kedua tentang berpikir atau berprasangka husnuzon dalam Islam. Silakan kalian nanti pelajari materi ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan adakan ulangan untuk bab yang kedua ini. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam PJJ kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran jarak jauh ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.